Baik, kita kembali lanjutkan perbincangan. Pak Nasir Kongah mengenai informasi yang disampaikan atau diungkapkan juga oleh PPATK mengenai adanya transaksi setoran dari kembar ini kepada rekening pihak ketiga senilai 500 juta rupiah. Apakah terkait juga dengan kasus penipuan iPhone ini, Pak? Pak Nasir bisa mendengar suara saya? Suaranya kurang terdengar nih, Mbak. Pak Nasir, sudah bisa mendengar suara Ya. saya? Nah, ini baru terdengar nih. Baik, Pak Nasir mungkin bisa dijelaskan mengenai setoran ke pihak ketiga senilai 500 juta rupiah. Apakah terkait penipuan iPhone ini, Pak? Ya, benar. Jadi ada transaksi setoran tunai yang diduga uang itu berasal dari tindak pidana penipuan yang dilakukan ya. Dan ini memang terlihat ada semacam modus transaksi tunai yang didikasikan untuk memutus mata rantai transaksi dan mempersulit dari pelacakan yang ada, seperti itu Mbak Maksudnya Putri. mempersulit pelacakan seperti apa, Pak? Ya, kalau misalkan transaksi tunai itu kan memang effortnya lebih sulit ya. Misalnya ditarik tunai lalu kemudian dibagi ataupun dibelanjakan dan lain-lain seperti itu. Baik, apakah pihak ketiga ini juga bekerja sama, Pak, dalam kasus penipuan jual beli iPhone ini? Secara teknis hasil analisis yang kita lakukan sudah disampaikan kepada penyidik. Nanti penyidik yang menindaklanjuti dari hasil analisis yang kita lakukan, Mbak. Baik, selama masa buron ini apakah dari PPATK juga meninjau ataupun juga melacak, Pak, rekeningnya ataupun juga mutasi-mutasi dan transaksi yang dilakukan oleh si kembar selama masa buron mereka? Ya, itu terus kita lakukan ya. Ya. Sampai saat ini pun itu proses-proses analisis kita lakukan, Mbak Putri. Baik, nah ini satu lagi mungkin Pak Arianto bisa diberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Pak Trubus tadi bahwa dari kasus yang ada selama ini melalui hukuman yang diberikan kepada mereka pelaku kriminalisasi skema ponzi dan sebagainya tidak ada yang membuat mereka jera. Bahkan harusnya pemerintah ini lebih keras lagi dalam upaya preventif, Pak Arianto. Ya memang gitu ya, pemerintah memang kewajibannya mengontrol seperti itu. Tapi sudah dengan adanya undang-undang TTPPU itu sudah kita sudah terima kasih itu Bu. Kalau dia nanti dia sulit untuk membuktikan penipuannya ya. Ini kita gampang saja tinggal ngelihat dari aliran-aliran dana yang masuk TPPU ya. Kemudian kalau memang mencurigakan dan itu termasuk dianggap itu hasil pidana dan kemudian dipindahkan, disimpan oleh orang dia, itu udah otomatis masuk kok. Jadi nggak sulit membuktikannya itu. Dan hukumannya besar gitu. Ini merupakan salah satu langkah dari pemerintah untuk menangani tindak pidana orang-orang yang sulit untuk dikejar hasil kejahatannya itu. Jadi menurut saya bentuk-bentuknya seperti itu. Nah yang ini yang mestinya juga dipahami oleh para penyidik polisi ya. Jadi di dalam menangani seperti kasus ini, saya ingatkan ini, saya sebagai yang pernah mengalami di polisi itu. Ini kasus ini complicated ya, tidak sekedar penipuan simpel ya. Dan jangan sampai itu tadi ya orang-orang yang misalkan di bawahnya si kembar ini hanya membantu menampung dari penjualan-penjualan itu, kemudian dia nggak ngerti ternyata kan ketipu. Dan kemudian dia nanti termasuk di dalam pelaku membantu. Nah itu kan nggak fair gitu. Makanya ini dalam menangani ini harus betul-betul dipahami. Dan yang kedua, yang berikutnya, polisi ya sebagai pelayan masyarakat sekarang tidak hanya memenjarakan orang ini, tapi kalau bisa mengembalikan kerugian orang itu, bagaimana kesehatan itu disita dan kemudian kembalikan kepada yang rugi-rugi itu sangat bagus tuh kalau nggak bisa gitu. Kami pahami. Penutup mungkin dari Pak Trubus mengenai hal ini. Iya, menurut saya memang ini kebijakan pemerintah terhadap praktek-praktek ponzi ini memang harus tegas dalam hal ini bagaimana tidak sekedar penegakan hukum, tapi juga ada bagaimana sisi pencegahannya. Nah tentu karena hal ini kewenangan PPATK menurut saya itu harus dibuat kewenangan yang lebih lagi. Karena apa? Karena praktek-praktek dan modus-modus dalam hal ponzi ini kan ragamnya sangat banyak dan tidak sekedar melihat laporan mereka melaporkan bahwa ada aliran dana yang mencurigakan saja, tapi mungkin juga diberi kewenangan yang lebih bagaimana kemudian memutus itu kalau kemudian dicurigai gitu. Jadi dia bisa bertindak, jangan hanya sekedar melaporkan. Kan selama ini kolaborasi koordinasi antara PPATK dengan pihak kepolisian dengan ini seringkali lemah karena apa hanya pada sorotan kasusnya doang, tapi sejauh mana selama ini hubungannya
dalam Baik. memecahkan persoalan-persoalan itu hampir nggak banyak terjadi gitu, Mbak. Baik. Yang ada itu kecewa masyarakatnya itu. Gitu. Kita akan terus tunggu nanti bagaimana pengusutan dari kasus ini. Pak Trubus, terima kasih sudah memberikan pandangan. Dan berikutnya juga Pak Nasir, terima kasih Pak Nasir sudah memberikan informasi kepada kami juga. Demikian pula Pak Arianto tadi. Terima kasih kepada para narasumber. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.